Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana pertarungan tingkat naga dan binik sudah dimulai. Babak pertama adalah pertarungan kelompok. Tidak ada peraturan. Namun para peserta tidak boleh membunuh peserta lain. Dalam waktu 1 jam, babak pertama telah selesai. Beberapa orang telah lolos. Sudah jelas, Xiao Chen adalah salah satu dari mereka. Di sana juga ada Gaudu, seseorang dari keluarga Jiang alam atas. Dia menyamar sebagai seseorang dari keluarga Shou. Namun Xiao Chen dapat merasakan aura yang sama dengan Jiang Wuxian. Setelah berdiskusi, babak kedua dimulai. Pertarungan grup pertama adalah Tie Chuanxin melawan Jing Songhu. Begitu dimulai, Chuan Qin memberikan serangan dan mengenai tubuh Jiang Songhu. Dia memuntahkan seteguk darah, kemudian tunduk sambil memegang dadanya. Tidak menyangka, dia tidak akan bisa menahan satu pukulan pun. Setelah mengatakan semua itu, dia terjatuh dan kalah. Jingxi menatap patriark keluarga Jiang, mengatakan anggota keluarga Jiang memang kuat, tapi Chuan Qin jauh lebih kuat. Seseorang menenangkan patriark Jiang, dia adalah ayah Chuan Qin, sambil mengatakan putranya memang kasar dan tidak berbelas kasih. Dia juga mengatakan, sepertinya peringkat naga dan binik tahun ini akan dimenangkan oleh putranya. Seorang pria gendut dari keluarga Jin muncul. Dia mengatakan anaknya lah yang akan menjadi pemenang. Satu orang lagi menambahkan hal yang sama. Mereka bertiga saling bersaing. Putra siapa di antara mereka yang akan menjadi pemenang? Xiao Jingxi menyela pertentangan mereka, menyuruh melihat hasil akhir. Pertandingan selanjutnya, Jiang Yolin melawan Wen Qingqing. Kedua peserta keluar, salah satu dari mereka adalah gadis dari klan Taigu. Dia bernama Wen Qingqing. Seorang pemuda naik ke atas panggung. Melihat pemuda yang datang masih kecil, Qingqing tertawa, memberikan ejekan. Yolin tidak mau kalah, dia juga memberikan ejekan. Setelah beberapa ejekan, mereka berdua bersiap melakukan pertandingan. Jiang Chuan menunjuk ke Yolin, mengatakan dia adalah kakaknya, jenius yang muncul 100 tahun sekali. Xiao Chen menanyakan, apakah hubungan mereka berdua baik-baik saja? Jiang Chuan mengatakan, hubungan mereka berdua tidak terlalu baik. Yolin selalu mengabaikannya, kemungkinan karena dia lemah. Xiao Chen tertawa mendengar hal itu. Jiang Chuan sangat menyesal. Jika saja dia tahu lawan pertamanya adalah Xiao Chen, mending dia tidak ikut sama sekali. Dia juga mengatakan, saudaranya yang bernama Wang Chaoyan, dia juga sangat pintar. Namun dia tidak ikut berpartisipasi. Xiao Chen mengatakan, orang itu sangat sibuk melakukan sesuatu untuk Xiao Chen. Berpindah ke sebuah hutan hijau dan asri. Air mengalir di antara pepohonan. Di sana ada Wang Chaoyang. Dia memegang rantai yang diikat kepada orang-orang. Kemudian dia bersin dan berpikir, ada seseorang yang sedang membicarakannya. Dia menatap para tahanan, merasa senang. Orang yang dia bawa sangatlah hebat. Dia menunjuk ke para budak, menyuruhnya berjalan lebih cepat. Kembali ke pertandingan, Qingqing meremehkan Yolin. Dia akan mengizinkan lawannya menyerang terlebih dahulu. Yolin tersenyum, matanya bersinar. Tiba-tiba, tubuh Qingqing diselimuti oleh sesosok cahaya. Dalam sekejap, tubuhnya langsung diteleport. Dia muncul di luar arena dan tidak percaya. Kenapa dia sudah meninggalkan arena? Yolin tersenyum menakupkan tangan, mengucapkan terima kasih kepada Qingqing. Para penonton terkejut tidak mengerti apa yang terjadi. Qingqing merasakan ada sesuatu yang tidak normal. Kemudian dia dipindah keluar arena. Itulah yang terjadi sebelumnya. Yolin tertawa sambil mengatakan, Qingqing tidak perlu malu karena dia adalah orang yang mengalahkannya. Jiang Chuan merasa bangga dengan saudaranya, mengatakan saudaranya memang kuat. Xiao Chen memejamkan mata, mengatakan Yolin memang kuat, lebih kuat dari Chuan Qin. Xiao Chen dapat melihat, itu adalah seni bela diri yang tidak biasa. Pasti ada seorang master di belakangnya. Para tetua yang duduk di kursi terdiam, menyaksikan pertandingan. Patriark Jiang meminta pendapat kepada tetua lain, bagaimana penampilan generasi muda keluarga Jiangnya. Seng Qiong sudah tidak sabar melihat putranya bertarung dengan Yolin. Siapa yang lebih hebat di antara mereka berdua? Pertarungan selanjutnya dimulai. Para peserta yang disebutkan namanya maju ke atas arena. Orang yang menang dalam pertandingan tersebut adalah Aheng, atau dibilang Yu Heng. Pertandingan selanjutnya dimenangkan oleh Chuan Qin. Lin Peng juga menang dalam pertandingan. Kemudian, Xiao Chen akan melawan Jiang Chuan. Mereka berdua maju ke atas arena. Xiao Chen ingin melihat sejauh mana perkembangan Jiang Chuan. Jiang Chuan bergegas maju menyerang Xiao Chen. Namun dia malah dipukuli oleh Xiao Chen. Wajahnya memar. Pertandingan dimenangkan oleh Xiao Chen. Sesampainya di bangku penonton, Jiang Chuan melampiaskan kekesalan. Dia merasa Xiao Chen terlalu berlebihan.
Xiao Chen hanya bisa mengatakan, ternyata Jiang Chuan selemah itu. Shou Jingxi memberi pengumuman, pertandingan akan dilanjutkan besok. Hari ini, semua orang bisa beristirahat. Semua penonton sangat bersemangat. Di lain sisi, kelompok Xiao Chen pergi dari tempat tersebut. Sesampainya di penginapan, Qi Mei membersihkan luka Jiang Chuan, wajahnya memar di mana-mana. Xiao Chen akan pergi beristirahat. Dia merasa pertandingan besok akan membosankan. Dia berjalan kembali ke kamar. Di tempat lain, Lin Peng sedang berlatih menggunakan jiwa ilahi. Begitu juga dengan Yu Heng. Dia juga tidak ketinggalan dan berlatih dengan keras. Keesokan hari, para penonton sudah berkumpul, bersiap menyaksikan pertandingan yang akan datang. Para peserta berbaris dan mengambil nomor undian. Xiao Chen menatap kartu, melihat nama orang yang akan menjadi lawannya. Dia adalah Shao San, orang dari keluarga Shao. Orang yang bernama Shao San adalah Daogu, yang berasal dari alam atas keluarga Jiang. Dia juga terkejut, tidak menyangka akan melawan Xiao Chen. Peserta lain juga menatap kartu yang berisikan nama lawan. Shou Jingxi mengumumkan, babak kedua secara resmi dimulai. Pertarungan pertama, Xiao Chen melawan Shao San. Kedua peserta naik ke atas arena. Jingxi ingin melihat seberapa kuat Xiao Chen dibandingkan dengan Shao San. Mereka berdua saling memberi hormat sebelum pertarungan dimulai. Shao San menyerang terlebih dahulu. Pukulan itu diselimuti oleh aura yang kuat. Dia melesat lurus ke arah Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum, tangannya diangkat. Dia juga mengatakan serangan tersebut tidak akan berguna. Serangan yang dilepaskan oleh Shao San tidak berpengaruh sama sekali terhadap Xiao Chen. Shao San tercengang melihat serangannya hancur dengan begitu mudah. Kemudian Xiao Chen mengatakan, Shao San pasti seseorang yang berasal dari keluarga Jiang, dan bertanya apa hubungannya dengan Jiang Wuxian. Shao San akhirnya mengerti dirinya telah ketahuan. Xiao Chen menyuruh Shao San mengeluarkan teknik terbaiknya yang memungkinkannya memiliki kesempatan. Shao San menghela napas, kedatangannya ke sini tanpa tujuan. Dia hanya ingin melihat kekuatan Xiao Chen, tapi karena dia sudah ketahuan, dia tidak akan menutupinya lagi. Kekuatan yang kuat dikeluarkan oleh Shao San, atau kita panggil saja dengan nama aslinya, yaitu Daogu. Aura di sekitar tubuhnya sangat kuat, sampai-sampai dirasakan oleh para penonton. Chuan Qin juga merasakan kekuatan tersebut. Dia benar-benar kuat dan tidak menyangka ada orang sekuat itu di keluarga Shao. Yolin juga terkejut, lawan Xiao Chen tidak bisa dianggap remeh. Begitu juga dengan Lin Peng. Dia juga sangat terkejut. Kembali ke arena, simbol pada dahi Daogu bersinar. Dia menatap Xiao Chen, memberikan peringatan agar Xiao Chen berhati-hati. Xiao Chen merasa ini akan menarik. Sesosok jiwa keluar dari pedang Daogu. Itu adalah pedang Shocking Sky Sword. Pedang diangkat tinggi-tinggi. Jiwa ilahi di belakang tubuhnya mengeluarkan tekanan yang kuat. Jiwa tersebut menghunuskan pedang, menebas ke arah Xiao Chen. Kekuatan yang kuat dilepaskan, membelah arena. Xiao Chen merasa senang. Setidaknya dia tidak akan bosan. Kemudian menarik napas, menggunakan teknik teriakan langit. Kedua serangan saling beradu, antara tebasan pedang dan gelombang suara. Kedua kekuatan itu saling terdorong, tidak ada yang kalah. Xiao Chen merasa serangan lawannya tidak terlalu buruk dan cukup menghibur. Di lain sisi, Daogu mengerahkan pedang ke Xiao Chen. Dia tidak menyangka musuhnya akan sekuat ini. Penghalang yang menyelimuti arena mulai bergejolak setelah terkena dampak dari serangan kedua peserta. Penonton yang melihat penghalang mulai hancur merasa takut. Mereka takut terkena serangan dari pertarungan tersebut. Shou Jingxi berdiri. Dia tidak mengira kekuatan mereka berdua akan sekuat ini. Kemudian bertelepati ke putranya. Apakah dia bisa mengimbangi kekuatan kedua orang di atas arena? Nanti mereka akan menjadi lawannya. Shao Er mengatakan, ayahnya tidak perlu khawatir. Meski mereka kuat, tapi dia akan bisa mengalahkannya. Kedua orang yang ada di atas arena masih santai. Tubuhnya perlahan terlihat setelah tertutupi debu karena benturan sebelumnya. Xiao Chen menebak, pedang milik Daogu sepertinya senjata level 9. Daogu membenarkan, meski pedangnya tajam dan kuat, kelihatannya itu tidak cukup kuat untuk melawan Xiao Chen. Xiao Chen tidak ingin Daogu memujinya. Dia yakin serangan sebelumnya bukanlah kekuatan penuhnya. Xiao Chen menyuruh Daogu menggunakan kekuatan penuh. Daogu menghela napas. Dia menyukai sikap Xiao Chen, maka dari itu, dia akan menunjukkan kekuatannya. Sebuah kilat muncul di telapak tangan kirinya. Dia memejamkan mata. Kemudian, sebuah senjata keluar, menghantam lantai. Dia memanggil senjata utama, Dewa Jing. Senjata tersebut berbentuk tombak. Kekuatan yang ada di tubuh Daogu adalah kekuatan dari Dewa Jing. Dan sekarang, kekuatan tersebut menyatu dengan tombaknya.
Lin Peng merenung. Dia tidak menyangka lawan Xiao Chen juga menggunakan senjata tombak. Pasti akan sangat menyenangkan jika bisa melawan orang tersebut. Raja Kera melirik Lin Peng, mengatakan senjata Lin Peng jauh lebih hebat dari senjata Daogu. Tapi dasar kultivasinya masih kalah jauh dibandingkan Daogu. Kembali ke atas arena, Daogu menghayunkan tombak sambil mengatakan, tombak itu adalah senjata surgawi level 1. Dia juga meminta Xiao Chen menunjukkan kekuatannya. Segera, kekuatan yang kuat muncul dari tubuh Xiao Chen. Cincin emas melingkari tubuhnya. Matanya mengeluarkan kilatan petir. Xiao Chen merasa tombak tersebut pantas menjadi teman bermainnya. Kekuatan yang ditunjukkan oleh mereka berdua membuat para penonton tercengang. Shou Jingxi bertanya kepada para tetua, apakah mereka bisa melihat tingkat seni bela diri yang digunakan Xiao Chen. Seng Qiong merasa teknik yang digunakan Xiao Chen berada di tingkat surgawi. Namun Patria Jiang berpikir teknik tersebut berada di atas tingkat surgawi. Shou Jingxi juga memberikan pendapatnya sendiri. Sejauh yang dia ketahui, teknik Xiao Chen bisa bertahan dalam waktu yang lama dan tidak memberikan dampak kepada Xiao Chen. Patria Jiang juga mengatakan, dibandingkan dengan Xiao Chen, Shou Jingxi lebih hebat. Dia dapat menyembunyikan murid yang kuat. Mendengar perkataan Patria Jiang, Shou Jingxi tertawa senang. Kembali ke atas arena, Daogu bersiap memberikan serangan kepada Xiao Chen. Dia mengeluarkan teknik tombak bentuk pertama, tombak sharpshooter. Sesuatu muncul dari bawah arena. Itu adalah sebuah rantai berwarna hitam. Rantai itu melesat mengikat pergelangan kaki Xiao Chen. Daogu mengatakan, teknik tersebut bertujuan untuk mengunci lawan yang kuat. Semakin kuat targetnya, semakin kuat rantai itu mengikat. Beberapa rantai kembali muncul mengikat tangan dan tubuh Xiao Chen. Daogu merasa senang. Dia juga mengatakan Xiao Chen terlalu meremehkannya. Melihat Xiao Chen yang sudah tidak bisa bergerak, Daogu melepaskan tombak mengarah tepat ke Xiao Chen. Tombak itu melesat lurus ke tubuh Xiao Chen. Xiao Chen tidak bisa menghindar, apalagi melawan. Tombak pun mendarat pada tubuhnya. Tekanan yang kuat dikeluarkan melewati tubuh Xiao Chen. Daogu tertawa senang. Dia sudah bisa melihat kekalahan Xiao Chen. Tombak itu masuk ke dalam ruang spiritual Xiao Chen, mengarah ke inti sihirnya. Daogu mengatakan, teknik tersebut tidak menyerang tubuh fisik, melainkan langsung menghancurkan kekuatan spiritual dalam tubuh lawan. Xiao Chen tersenyum. Dia ingin melihat apakah teknik tersebut dapat melukainya. Xiao Chen memegang rantai yang mengikatnya. Dengan satu tebasan, rantai tersebut dihancurkan. Daogu langsung tersentak. Dia tidak percaya bagaimana Xiao Chen masih memiliki kekuatan spiritual. Di dalam ruang spiritual, tombak yang melesat ditangkap oleh inti sihir. Xiao Chen menatap ke Daogu sambil mengatakan, jiwa spiritualnya melebihi apa yang dibayangkan Daogu. Tapi teknik yang dikeluarkan Daogu memang kuat, terutama dalam hal mengikat pergerakan lawan. Ketika Daogu menghadapi lawan yang tidak terduga dan setingkat dengannya, Daogu pasti bisa mengalahkannya. Daogu pun tersenyum. Dia merasa jika dia tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya, dia tidak akan dapat menyulitkan Xiao Chen. Di bangku penonton, Chuan Qin menatap pertarungan tersebut. Dia tidak mengerti bagaimana mereka berdua bisa sekuat itu. Dia juga bersyukur tidak bertemu dengan mereka berdua. Yolin merasa pria yang bernama Xiao Chen memang seperti yang dirumorkan. Banyak tebakan juga dikeluarkan oleh para tetua. Ada yang berpikir Xiao Chen sangat jenius bagaikan monster. Ada juga yang berpikir Xiao Chen adalah Raja Surgawi. Daogu mengeluarkan bentuk kedua dari tombak sharpshooternya. Dia melompat. Tombak di tangannya sudah siap untuk dilemparkan. Dia berteriak, Thunder Rain. Banyak bayangan tombak melesat, seperti hujan, jatuh ke tempat Xiao Chen berdiri. Dengan santai, Xiao Chen menggunakan pukulan biasa untuk menghancurkan tombak yang datang. Daogu terus mengeluarkan teknik tersebut. Satu persatu tombak berjatuhan. Di sisi Xiao Chen, dia masih terus menghancurkan tombak yang datang. Dari pertarungan mereka berdua, penghalang arena mulai retak, sampai-sampai hancur. Serangan dari mereka berdua berhasil menembus penghalang. Jingxi menyadari, pelindung yang mereka buat tidak akan bisa menahan kekuatan Xiao Chen dan Daogu. Kembali ke dalam arena, Daogu mengeluarkan teknik terkuat yang dia miliki, bentuk terakhir dari tombak sharpshooter. Dia melompat tinggi ke langit, kilatan petir muncul di sekeliling tubuhnya. Dia melesat dengan ujung tombak mengarah ke kepala Xiao Chen. Xiao Chen merasa itu adalah teknik yang bagus, namun dia tidak tinggal diam. Xiao Chen menggunakan teknik tinju surgawi. Serangan mereka berdua saling berbenturan. Ledakan yang dahsyat terjadi. Pelindung arena semakin hancur. Dampak dari ledakan kedua serangan tersebut. Dengan cepat, Shou Jingxi mengeluarkan kekuatan. Dia juga meminta bantuan kepada tetua lain
untuk membantu menyetabilkan pelindung. Kekuatan yang dikeluarkan kedua orang itu sangat luar biasa. Para tetua mengeluarkan kekuatan untuk menyetabilkan pelindung. Jiang Chuan memberikan semangat kepada bosnya. Di dalam arena, Daogu terluka, tubuhnya babak belur, keringat di dahinya menetes. Seteguk darah keluar dari mulutnya. Kemudian dia terjatuh, berlutut sambil memandang Xiao Chen. Di depan, Xiao Chen masih berdiri, namun bajunya hancur. Xiao Chen mengatakan, Daogu ini kuat. Namun Daogu merasa dia masih kalah jauh dibandingkan dengan Xiao Chen. Ini adalah kekalahan. Xiao Chen merenung, lawannya memiliki senjata yang dapat menembus baju perang kunonya. Itu bukanlah hal yang bisa diremehkan. Jingxi mengumumkan, pemenang dalam pertarungan ini adalah Xiao Chen. Penonton bersorak, mata mereka berbinar. Begitu juga dengan para wanita. Mereka melihat Xiao Chen seperti seorang pangeran dengan sinar yang menyilaukan. Xiao Chen berjalan melewati Daogu, kemudian dia berbisik. Seharusnya Daogu masih memiliki kartu truf untuk membunuh Xiao Chen. Daogu terkejut mendengar perkataan Xiao Chen. Sepertinya apa yang dikatakan Xiao Chen memang benar. Xiao Chen kembali ke bangku penonton, duduk di antara Jiang Chuan dan Kimi. Pertarungan selanjutnya adalah Lin Peng melawan Wang Huang. Mereka berdua naik ke atas arena. Lin Peng sudah menunggu hari ini. Wang Huang akan membayar apa yang telah dia lakukan pada Lin Peng. Wang Huang merasa dulu dia telah meremehkan Lin Peng, tapi kali ini dia tidak akan menahan diri. Mereka berdua melesat maju menyerang. Kedua pukulan sudah dipersiapkan. Serangan demi serangan dilepaskan. Mereka berdua saling menghindari. Tiba-tiba Lin Peng menghilang dari depan Wang Huang. Hal itu mengejutkannya. Dia muncul di atas Wang Huang. Sebuah tendangan melesat ke arah Wang Huang. Tapi Wang Huang sudah menyadari serangan tersebut. Dia menghindar melompat ke belakang. Tendangan Lin Peng mendarat di atas arena. Sampai-sampai membuat arena tersebut hancur. Wang Huang mengejek, apakah cuma itu kemampuannya? Kemudian berteriak, "Datanglah!" Sesosok binatang tiba-tiba muncul. Binatang tersebut berukuran raksasa, meraung kepada Lin Peng. Cakar raksasa melesat ke arah Lin Peng. Xiao Jingxi mengenal binatang yang dipanggil Wang Huang. Itu adalah keturunan Moyu Qilin, milik keluarga Wang. Kekuatan binatang tersebut berada di puncak tingkat bumi. Tetua tidak menyangka Lin Peng bisa menahan serangan dari binatang Moyu Qilin. Dia menatap binatang tersebut sambil mengejek. Apakah anjing liar ini berniat menyerangnya? Maka dari itu, Lin Peng akan mengambil sesuatu untuk melawan anjing liarnya. Tombak Lin Peng dikeluarkan bersama dengan jiwa ilahinya. Tombak itu diarahkan ke leher Moyu Qilin. Merasa tombak tersebut begitu mengerikan, Moyu Qilin berlari dari atas arena. Di saat yang sama, Wang Huang muncul di atas Lin Peng. Dia berniat memberikan serangan membunuh. Sesuatu dilemparkan menembus lengan Lin Peng. Itu adalah sebuah jarum yang dilumuri dengan racun. Wang Huang mengatakan, jarum yang mengenai Lin Peng merupakan harta milik keluarga Wang. Itu sangat beracun. Lin Peng hanya bisa bergerak 3 langkah. Setelah itu tangannya akan mati. Wang Huang ingin tahu apa yang akan dilakukan Lin Peng. Jiang Chuan yang berada di bangku penonton terkejut. Dia tidak menyangka orang terkenal seperti Wang Huang akan menggunakan trik kotor. Hal itu tidak tahu malu. Namun Lin Peng tersenyum. Dia menghilang dan muncul di belakang Wang Huang sambil berkata, "Kau pikir aku tidak bisa membunuhmu hanya dengan 1 tangan?" Gerakan Lin Peng begitu cepat, sampai-sampai Wang Huang tidak bisa merespon. Tombak menembus tubuh Wang Huang, membuatnya memuntahkan seteguk darah. Tangan Lin Peng mengalami reaksi akibat racun tersebut. Dia juga memuntahkan seteguk darah. Kelihatannya, racun tersebut tidak terlalu berdampak pada Lin Peng. Wang Huang menjadi marah. Dia akan membuktikan senjatanya dapat membunuh Lin Peng. 3 jarum di tangan kiri dan 3 jarum di tangan kanan dikeluarkan. Wang Huang menggunakan sebuah teknik. Aura merah darah keluar dari tubuhnya. Dia ingin bertanya apakah Lin Peng sudah siap untuk mati. Lin Peng tersenyum. Dia merasa Wang Huang tidak menyadari perbedaan kekuatan di antara mereka berdua. Wang Huang ingin melihat perbedaan tersebut. Dia melemparkan jarum ke arah Lin Peng. Itu adalah teknik jarum tingkat 8. Lin Peng mengatakan, Wang Huang terlalu memaksakan diri, tapi serangannya tidak akan berdampak bagi Lin Peng. Serangan tersebut tidak bisa menembus pertahanan Lin Peng, yang membuat Wang Huang terkejut. Bagaimana caranya Lin Peng menangkis teknik jarum terbangnya? Lin Peng mengatakan, serangan itu tidak terlalu kuat. Jarum berbalik mengarah ke Wang Huang. Wajahnya berubah menjadi ungu. Sepertinya jarum tersebut juga memiliki racun. Dengan susah payah, Wang Huang meminta seseorang memberikan penawar. Su Xiaoxiao segera datang.
Dia tidak menyangka kakaknya akan menjadi seperti ini. Lin Peng menatap Su Xiaoxiao. Dia berharap Su Xiaoxiao akan menjadi lawan selanjutnya. Seketika, tubuh Su Xiaoxiao bergetar. Dia terjatuh dan menangis. Di lain sisi, Huang Huang diangkat ke atas tandu. Dia masih merengek, meminta seseorang memberinya penawar. Diumumkan, pemenang pertandingan tersebut adalah Lin Peng. Pertarungan selanjutnya terus dimulai. Para peserta saling menyerang, melawan musuh-musuhnya. Beberapa saat kemudian, pertandingan sudah selesai. Besok mereka akan melakukan pertandingan ketiga. Para peserta saling menatap satu sama lain. Persaingan di antara mereka mulai muncul. Dalam babak ketiga, akan ada sedikit perubahan. Perubahan itu akan diumumkan besok. Jadi para peserta dipersilahkan untuk beristirahat. Orang-orang bergegas pergi dari tempat tersebut. Begitu juga dengan kelompok Xiao Chen. Berpindah ke keluarga Zhou. Jinbo tidak menyangka Xiao Chen memang kuat. Tapi dia yakin putranya dan Chuan Qin beserta para peserta lain akan dapat membantu mereka meraih kemenangan. Jingxi mengingatkan agar Jinbo tidak terlalu ambisius. Dalam hati dia bergumam, tidak menyangka Daogu bukanlah lawan untuk Xiao Chen. Dia juga bertanya, apakah Daogu akan bisa mengalahkan Xiao Chen? Jinbo mengatakan, pertandingan ini bukan tentang ambisi. Mereka semua sudah melihat pertarungan hari ini. Meskipun Xiao Chen tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dengan banyak orang pasti akan bisa mengalahkannya. Jingxi mengatakan, selain putranya dan Chuan Qin, di keluarga Jiang juga ada Yao Lin. Ditambah lagi dengan adanya Lin Peng. Hal ini membuatnya khawatir. Mereka merasa orang-orang itu memang kuat dan harus memastikan Xiao Chen tidak dapat memenangkan turnamen. Keempat orang ini memiliki misi yang sama, yaitu menyingkirkan Xiao Chen. Mereka juga sempat berpikir, rumor bahwa Xiao Chen adalah reinkarnasi dari dewa sepertinya benar. Jinbo tidak mau menyerah. Meski dia adalah reinkarnasi dewa, tapi tubuh Xiao Chen saat ini pasti memiliki batas. Kemudian bertanya, apakah mereka ingin memanggil orang tersebut? Jinbo merasa orang tersebut adalah satu-satunya yang bisa melawan Xiao Chen. Patria Jiang penasaran siapa orang yang mereka bicarakan. Shao Jingxi mengatakan orang tersebut adalah monster dari Gunung Barat Laut yang dijuluki sebagai Beastmaster. Shen Qiong terkejut mendengar nama tersebut. Sepertinya dia juga mengetahui. Jingxi membenarkan jika itu adalah Beastmaster, dia pasti bisa menjadi lawan Xiao Chen. Bahkan jika Xiao Chen adalah reinkarnasi dewa, setelah melawan banyak musuh yang kuat, Master Beast pasti akan menang. Kekuatan yang didapat Master Beast secara bertahap, tidak seperti Xiao Chen. Pertarungan ini akan lebih menarik. Sepertinya ada sesuatu yang buat Shen King khawatir. Namun Jinbo menyuruhnya tenang. Dia dan Beastmaster adalah teman. Hanya saja, orang ini terlalu rakus dengan uang dan wanita. Jadi Jinbo berniat menggunakan uang untuk menyelesaikan masalah ini. Jingxi memiliki pemikiran lain. Setelah Beastmaster mengalahkan Xiao Chen, dia akan turun tangan untuk mengalahkan Beastmaster. Setelah itu, Gunung Barat Laut akan menjadi miliknya.